Oke, Umi mau Hidayah Muzaki baca soalnya nomor 1 plus jawabannya Solih. Sorry. Kebiasaan. Solih. Pasangan berurut berikut yang benar yang menyatakan tentang relasi antara nama Nabi dan kitab yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah Nabi Daud yang A. Daud kitabnya Zabur. Oke, good. Next. Oh, ini malah ini apa namanya? Pai. Enggak, itu kan relasi. Enak aja, Pai. Oke, next nomor 2. Siapa, Mi? Siapa ya? Ibrahim deh, nomor 2. Nomor 2. Ke atasan bisa nggak ke atas? Jika relasi antara dua anggota himpunan tersebut adalah nama surat dan jumlah ayatnya, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Fungsi bukan? Bukan, hayo. Fungsi, fungsi. Dulu dia. Nanti PTS nggak boleh kayak gitu loh ya. Awas kamu, Emang sekarang nggak boleh, Mi? Ya boleh. PTS boleh. nggak boleh gitu loh. Oke, fungsi bukan? Nggak boleh gitu, Mujaki. Fungsi, Mi, fungsi. Fungsi. Why? Ada 2 yang jawabannya iya. Kenapa? Kenapa fungsi? Kenapa? Karena anggota himpunan Fungsi. A terpasangkan satu pada himpunan B. Iya, betul sekali. Next, nomor 3. Nomor 3 di samping kanannya. Nomor 3 itu Aufa deh. Suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus 2b. Jika diketahui bahwa f5 sama dengan 20 dan f11 sama dengan 32, maka nilai a plus b adalah gimana caranya? Gimana caranya? Pakai itu ya, Mi, linear gitu. Iya, gimana? Pertama kita punya fx-nya sama dengan berapa? Fx ax plus 2b. Ax plus 2b. Kemudian 2b. kita punya, kalau Umi punya fx sama dengan ax plus 2b, berarti f5 itu sama dengan apa, Solih? F5 itu x-nya 5. A kali 5, ya kan? Ya, A kali Kalau 5. misal kita punya tambah. rumusnya ini, berarti kita punya A kali 5, berarti 5A plus 2B, ya? Ya. Kemudian kalau Umi dengan punya 20. F11 berarti? 11A 11A plus 2B. Plus 2B. Yang lain paham nggak? Dapat ini. Paham nggak? Tinggal nge-replace X-nya aja. Iya, nge-replace X dengan yang ada di dalam kurung ini. Nah, sekarang kita punya nilai F5 diketahui di soal berapa? 20. Terus nilai dari F11 diketahui di soal? 32. 32. Maka ini jadi apa ini? Jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Kelas 8, berarti pakai apa ngerjainnya? Eliminasi. Nah, kita eliminasi. Siapa yang mau dieliminasi? Variabel A atau variabel B? B aja, Mi. B. Oke, berarti kita gunakan tanda negatif di sini. Maka kita punya 5A dikurang 11A berapa? Minus 6. Iya, 6A. 2B dikurangi 2B, 0. Ya. 0. Kan 20 dikurangi 32. Minus 12.
Minus 12. Sehingga kita punya nilai A-nya adalah min 12 dibagi min 6. Min 6. Sama dengan 2. 2. Oke. Nah, kalau A-nya udah ketemu 2, maka sekarang kita gunakan metode apa? Substitusi. Kalau A-nya 2, kita tinggal ganti A-nya dengan 2. 5 dikali Oh, ditambah 2B sama dengan 20. Berarti apa yang terjadi? 5 kali 2, 10. Ditambah 2B sama dengan 20. Berarti 2B sama dengan apa? 20 Dengan dikurangi. 20 kurang 10. Jadi Berarti 10. B-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 5. berarti nilai A plus B berapa? 7. 2 tambah 5, 7 Ya. B. Pintar. Bisa? Mi, Sama itu misal kayak gini. kenapa pembagiannya min, Mi? Pembagian. Lambangnya min. Yang ini nih. Oh, yang itu. Kenapa ini, Min? Tujuan eliminasi. Eliminasi. apa? Tujuan eliminasi. Menghilangkan. Iya, betul sekali. Menghilangkan Selalu min. variabelnya. Enggak dong. Kalau Umi punya di sini positif 2B, di sini negatif 2B. Kalau minus, jadinya nanti enggak 0 kalau kita minusin. Kalau Oh, atasnya berarti bawahnya negatif. kalau lambangnya sama, minus. Kalau lambangnya Iya, beda, plus. betul sekali. Kalau dua Kayaknya pakai. tanda yang mau kita habisi atau kita eliminasi variabelnya itu sama, maka kita gunakan negatif di sini. Tapi kalau di sini beda tanda, maka kita gunakan plus di sini. Oke, ada Terus, lagi? Mi, yang mau tanyakan? itu substitusi basing ya, memilih F5 apa F11? Iya, bebas. Kalau Umi biasanya pilih yang koefisiennya kecil-kecil. Jadi Umi nggak terlalu ngitung banyak-banyak. Ada lagi? Lanjut nih. Lanjut kelihatan. Oke, kenaikan. Mana lagi nggak? Oke. Berarti boleh Umi clear? Oh, belum, Deng. Nomor 4 lanjutannya masih pakai soal nomor 3 ternyata. Oke. Lanjut siapa nih? Ya, percuma sih orang Umi yang ngerjain juga. Oke, jadi Umi aja ya. Berdasarkan soal nomor 3, tentukanlah F2. Ayo, F2 gimana nih F2? Kalau kita udah punya nilai A dan B-nya, berarti Fx sama dengan Ya. apa? F2 sama dengan Fx sama dengan ini AX-nya berarti A-nya 2. berarti 2x 2 plus kali 2 kali 2. B-nya berarti diganti 2X. 2B-nya 5. 5 kali X. kali 5 2. kali. Iya, ini 5 kali 2. Berarti 10. 10. Berarti kita punya Fx-nya sama dengan 2x plus 10 karena udah tahu nilai A-nya itu 2 dan B-nya itu 5. Nah, berarti kalau ditanya F2, hasilnya berapa? 2 kali 2, 4, 14 berarti. C. 4. Iya, 14. Ditambah 10. 4. 14. Nah, sampai sini juga ada poin. Yo. Insya Allah. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 5 ini ralat ya, Solih ya. Ini Fx sama dengan 21. Oke, Umi tanya deh kalau yang ini. Nomor 5. Gozi bisa ngerjain nomor 5? Silakan dibaca soalnya dan disebutkan jawabannya. Yang diralat F3-nya ya, Mi? Iya, 3-nya diganti X. X jika Fx sama dengan X 21. sama dengan 21, iya, betul. Berarti 4x min 3 sama dengan 21 atau 21 sama dengan 4x min 3, Mi? Iya, Berarti gitu. sama. Terus habis itu? Oh, buku. Kali 21 4x min 3. Katanya Gozi 4x 4x min 3 sama dengan 21 katanya. 4 sama dengan 4x. Terus 4x sama dengan 21. 6 bukan, Bi? Oke, kemudian kita punya X-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6.
Oke, betul sekali. Nah, ya. Sampai sini bisa dipahami, Soli? Alhamdulillah masih bisa. Oke, ini cuma pemanasan. Soal sesungguhnya ada di nomor 6 ke bawah. Oke. Nomor 6, ada yang masih ingat cara menentukan domain? Ova ingat kayaknya Mi. Kalau rasional siapa yang ingat, Majid? Rasional. Mi, Fungsi izin ke rasional. hamam ya, Mi. Langsung izin ke hamam. Oke, tafadhol, Soli. Oke, Fahri ingat nggak kalau fungsi rasional syarat domainnya apa? Ami. Parah. Mentang-mentang libur sekali aja langsung pada lupa semua. Ngeblank nih. Ngeblank. Fungsi rasional. Apa syarat domainnya? Tidak sama dengan 0 bukan, Mi? Apanya yang tidak sama dengan 0, Soli? Yang bawahnya, yang ya. Namanya apa bawahnya tuh? Yang bawahnya namanya apa? Penyebut. Penyebut. Iya, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti kalau Umi punya 4 min X kuadrat nggak sama dengan 0, artinya apa nih? X sama dengan plus minus akar 4. Oke. Jadi kita punya X kuadrat nggak boleh sama dengan 4. Berarti X nggak boleh sama dengan plus minus berapa akar 4? 2. Jadi di sini harusnya bilangan real dikurangi dengan minus 2 dan 2. Ini mazhab yang Umi pakai. Oke, jadi Umi jelaskan ya. Ada beberapa mazhab di matematika. Ini mazhab yang Umi pakai. Kenapa? Karena di mazhab Umi, di jalan pikiran alur matematika yang Umi pelajarin selama ini, fungsi itu nggak boleh ada manipulasi sama sekali. Dia mengikuti bentuk tampilannya, bentuk zahirnya. Itu kalau menurut mazhab Umi. Nah, tapi pembuat soal ini itu punya mazhab lain. Nah, jadi perhatikan. Kenapa di sini kok nggak ada jawabannya? Ternyata di sini pembuat soal itu menyederhanakan atau memanipulasi bentuk aljabar dari fungsi ini. Perhatikan, 2x min 4, kalau Umi keluarin 2-nya, jadi x minus berapa di dalamnya? X minus 2. Kemudian 4 minus X kuadrat itu kalau Umi faktorkan itu jadi 2 minus X dikali 2 plus X. Nah, kemudian ini dibagi dengan ini hasilnya itu negatif 1. Nah, maka di sini Umi punya hasil akhirnya. Hasil akhir di sini Umi punya negatif 2 per 2 plus X. Sehingga ini yang dijadikan dia sebagai penentuan domain, yaitu X tidak boleh sama dengan, kalau X plus 2 nggak boleh sama dengan 0, berarti X nggak boleh sama dengan negatif 2. Sehingga kita punya hasilnya harusnya R dikurangi min 2 gitu. Tapi di sini juga di ABC ternyata nggak ada. Oke, jadi pembuat soal nggak tahu pakai mazhab apa nih. Oke, jadi ada ini kurang tepat menurut Umi. Menurut mazhab Umi ini kurang tepat ya, alur yang ini, yang disederhanain dulu. Kenapa? Karena fungsi aljabar itu seharusnya tidak melalui proses penyederhanaan.
meskipun punya faktor yang sama. Itu yang Umi anut sih. Nah, jadi di sini kita untuk sementara karena guru kalian adalah Umi dan Umi belum mendapatkan dalil yang benar untuk membenarkan ini, alur yang ini, jadi kita pakai yang jawaban yang Umi lingkarin pertama tadi, ya. Jadi pakai bentuk zahir fungsi yang dituliskan di soal, oke? Oke, Sampai Mi. sini Ini jelas? berarti yang ini salah ya, Mi? Yang nomor 6 ini. Hah? Kurang tepat berarti ya? Jawabannya Yang nggak ini ada yang belum. tepat, Salih. A, B, C, Ya. D, E nggak ada yang benar jawabannya. Mau pakai mazhab Hmm. apapun. Bid'ah berarti ini ya? Oke. Next nomor 7. Ini juga mistyping ya. Kalian udah pernah Umi ajarin kan cara nulisin interval pakai kayak gini? Ini artinya apa? X lebih besar sama dengan 2. Kemudian kalau Umi punya kayak gini artinya apa? X lebih dari Lebih dari 2. Kemudian kalau Umi punya kayak gini artinya apa? 0. X di antara 0 dan 2. Iya. Mi, gimana, Mi? Yang tadi yang paling atas. Yang paling atas Yang kalau paling atas. Heeh. Ini kenapa? Itu. Ini kurung siku ya. Jadi kalau ini ada kurung Oh, kurang sikunya situ. misal di Saya sini, kira. ini ada kurung sikunya, maka ini jadi ada sama dengannya. Ingat kan ya? Ya, Mi. Oke, di sini kita menentukan range. Bedanya Mi yang ini sama yang ini. Sorry. Apa-apa, Soli? Kamu tanya apa tadi? 2, unlimited kan sama 2, unlimited. Bedanya apa tadi? Kok Tadi satunya pakai kurung biasa, satunya pakai Satunya pakai siku loh, Jit. Kurungnya ini mutlak. Nah, bukan kurung siku, bukan kurungnya mutlak. Ya kurung Ya siku enggak, ya Mi. kurung Maksudnya siku. bentuknya, Mi. Maksudnya Nah, mutlak bentuknya nggak ada gitu. sikunya. Oh iya deh, nggak ada sikunya. Salah. Oke, kurung siku ya, kurung siku itu berarti ada sama dengannya. Kalau nggak pakai kurung siku, pakai kurung biasa berarti nggak ada sama dengannya. Oke, kalau tadi kita menentukan domain, kita move on ke menentukan range. Gimana cara menentukan range, Mi? Bikin aja tabel. Tabel, ini nilai fx-nya, ini nilai x-nya. Dari negatif cek, kemudian 0 cek, terus yang positif cek. Misal nih, ini punya negatif 1, kalau kita substitusikan ke fungsi ini, hasil fungsinya berapa? Negatif 1. Berapa gimana Mi hasilnya? hasilnya? Negatif 1 kalau Umi masukin ke fungsi ini, hasil fungsinya berapa? Oh, Tiga. Ya, 0 kalau Umi masukin, 2. 2. 1 kalau Umi masukin, 3. 3. Nah, oh ya, kita belum sampai menggambar fungsi ya. Jadi kalau fungsi parabola itu, kalau fungsi kuadrat itu kan bentuknya tadi, dulu kan udah Umi pernah bahas ya, kalau Umi punya fungsi parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kalau A-nya positif, maka kita punya gambar parabolanya senyum. Kalau dia A-nya negatif, gambar parabolanya cemberut. Ya kan? Nah, sekarang kalau Umi punya fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 2, itu parabolanya senyum atau cemberut gambarnya? Senyum, Mi.
Senyum. Nah, senyum kemudian kalian punya ini 3, ini 3, ini 0. Berarti kalian punya seperti ini kan gambarnya? 3, 3, ini 2 ya. 3, 3, 2 hasilnya kan? Gini kan berarti? Nah, berarti 2 ini adalah titik lembahnya, alias bilangan terkecil yang mungkin dari fungsi ini atau nilai minimal dari fungsi ini adalah 2. Maka range-nya itu berarti 2 adalah batas bawahnya. Berarti 2 dan yang lebih dari 2. Range-nya adalah 2 dan segala sesuatu yang lebih dari 2. Belum pahami. Belum paham. Oke, Umi bahas sekali lagi ya. Kalau misalkan kita belajar parabola, kalian kelas 9 semua kan dulunya? Cara nentuin titik puncak sama titik lembah itu gimana? X puncak sama dengan? Almi, X bisa. 2A. Iya, cara nentuin absis titik puncaknya. Absis. Oh iya. Ini kan caranya. Iya, iyanya iya tahu apa iya baru tahu? Iya, baru inget nih. Dulu Ya, pernah baru ingat. tahu. Oke, jadi kamu cari dulu pertama min B per 2A-nya itu berapa buat nentuin range-nya. Berarti kan ini kalau dia senyum dia sebagai nilai minimum kan. Kalau dia cemberut berarti dia nilai maksimum. Nah, kita lihat kalau fungsinya X kuadrat plus 2 berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau X kuadrat plus 2. Kalau X kuadrat per 2 berarti A-nya adalah 1, ya kan? B-nya A-nya 1. B-nya berapa? C-nya adalah A-nya 1. Terus B-nya? B-nya 2. Loh, terus C-nya berapa kalau B-nya 2? B itu kan koefisien X. Oh, Berarti B-nya berarti 1. B-nya 1 harusnya berarti ini bukan X kuadrat plus 2 kalau B-nya 1. Kalau B-nya 1, X kuadrat plus X plus 2. plus X. Nol nih. Iya, betul B-nya sekali. ada. Nah, sehingga kita Oke. punya X puncaknya berapa? Negatif 0 per 2 kali 1. Artinya 0. Nah, X puncak ini kalau kita substitusikan ke fungsi, jadi 0 ini kalau kita fungsikan ke fungsi, karena kita ketemu dengan 0 ya, itu akan menjadi nilai minimum dari fungsi ini. Artinya apa? Artinya range-nya itu paling kecil 2, tapi lebih dari 2 bisa. Kebayangkan grafiknya senyum, kemudian ujungnya ibaratnya pensil, ujungnya di 2. Nah, berarti sisanya itu lebih dari 2. Di atas semua. Nah, jadi makanya di sini kita punya range-nya itu adalah 2 dan seterusnya. Tapi ini dia mintanya kodomain ya. Kalau kodomain kalian yang penting muat lebih dari 2 aja kalian bisa nih. E bisa, A bisa. Kan kodomain kan nggak harus blok sama kayak range kan. Wah, ini siapa ya yang bikin soal, penasaran Umi? Biulek kayaknya Mi. Nggak mungkin, Emangnya Abiule kan Umi dapat satu dari tim mana, sama Mi? Umi. Abiule kan tim ini juga, apa namanya, matematika minat. Kita itu bukan tim wajib ya, jadi kita tim minat. Makanya beda Jangan masa. ada Hendra Mi. Oke, udah ya, insyaallah. Nah, silahkan nanti kalian lanjutkan nomor 8 dan seterusnya. Kalian coba diskusikan bersama.
Boleh coret-coret di layarnya Majid. Umi mau pindah ke kelas 11. 15 menit tinggalan kelas 11. Kalian nih ngabisin waktu. Oke, Umi pindah ke kelas 11. Kalian 15 menit harus dapat beberapa soal ya. Insya Allah nanti yang nomor 8 ke bawah itu udah gampang kok. Operasi hitung fungsi. Yang kalau ditambah tinggal yang ditambah, kalau dikurang tinggal dikurang gitu. Dikali ya tinggal dikali gitu. Oke, pindah ya. Oke. Masya Allah. Ganteng banget diskusinya. Udah sampai mana nih? Ayo Saya dibuka baru sampai lagi nomor kameranya. 5, Mi. Cuma nomor 3-nya nggak ngerti. Oke, yang mana yang mau ditanyain ke Umi? Yang mana yang mau ditanyain ke Umi, Salih? Yuk, masih Kata Fabio 3. 14 menit lagi. Nomor Kata 3. Fabio nomor 3. Ya. Nah, itu udah dikerjain. Kan nggak tahu benar apa enggak nih. Umi, coba ya, nomor 3. Nomor 3. Ketebelan ya. Nomor 3. Oke. Loh, kok dihapus? Jawaban kalian kok dihapus? Oke. Perhatikan di sini. Nomor 3 itu seorang petani memetik buah coklat setiap hari dan mencatatnya. Kurang kerjaan banget petani ini. Oke. Ternyata banyak buah coklat yang dipetik pada hari ke-N itu memenuhi UN sama dengan 30 plus 10N. Banyaknya buah coklat yang dipetik selama 20 hari pertama adalah jadi ada gini. Apakah banyaknya, sekarang Umi balikin ke logika kalian ya. Kalau pertanyaannya adalah banyaknya buah coklat yang dipetik selama 20 hari itu, apakah dia adalah banyaknya yang dipetik pas hari ke-20 itu aja, atau akumulasi dari hari pertama sampai hari 20? Kembali ke logika kalian. Kalau pertanyaannya adalah banyaknya buah coklat yang dipetik selama 20 hari pertama, apakah dia cuma pas hari ke-20 aja, atau akumulasi dari hari pertama sampai hari ke-20. Akumulasi. Akumulasi, that's right. Berarti, karena kita punya ini, UN-nya adalah 30 plus 10N, maka kita punya SN-nya berapa, Mi? Gitu kan? Iya kan? Nah, berarti kemungkinan dia barisannya aritmatika apa geometri ya? Ya, SN-nya gampang nih, tinggal U1 tambah U2 tambah U3 tambah U sampai UN U20 berarti S20-nya gitu kan. Nah, tapi enggak gitu juga gitu. Kita kan mau yang praktis kan pasti. Nah, ini barisan aritmatika bukan sih kira-kira? Apa rumus barisan aritmatika? UN sama dengan Ntar Mi lupa. A plus N min 1 B. Wah, libur sehari sudah membuat ingatan kita terhapus ya. Nah, sekarang berarti kalau Umi punya seperti ini, maka Umi akan mengubah bentuk 10 plus 3N ini menjadi seperti ini. Atau Umi nyari SN-nya. SN aritmatika itu apa sih?
N per 2 dikali U1 ditambah UN. Boleh gitu, atau N per 2 dikali A ditambah, 2A ya. Sorry. Umi juga lupa. Ini siapa yang ngapus? Jangan-jangan Umi lagi. Suka hilang sendiri gitu Mi kayaknya Mi. Enggak, ini ada yang hapus tahu. Ada yang clear Aldara, Wing pasti. Ntar, Umi balikin. Mengganggu kekhusyuan Umi jadi lupa rumusnya apa nih. Ya udah, Umi tulis lagi deh ya. N per 2 dikali A plus 2A ya tadi. Di sini 2A plus N min 1B. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, sekarang berarti kalau kita mau mencari ini, berarti kita harus punya A yang pertama kan? Atau U1. Ya. Kalau kita mau pakai rumus deret S ya. Hilang lagi loh. Oke. Nah, berarti kita punya U1-nya berapa? Ada yang tahu U1-nya berapa? 30 ditambah 10 kali 1 sama dengan 40. 40. Oke. Itu satunya. Terus habis itu selain kalau kita mau cari S20, selain dapat U1, kita juga butuh UN ya. UN. Ini kan rumus SN-nya nih. Kita nggak butuh B kan kalau kita pakai rumus yang atas. U20 berapa? 230. 30 ditambah 10 kali 20, 230. Berarti kalau menurut rumus SN aritmatika, kita punya 20 per 2 dikali 40 ditambah 230. 10 dikali 270. Sama dengan 2.700. Selesai. Gampang kan? Jadi U paling belakang ditambah U paling depan, kemudian dikalikan dengan N per 2. Tapi pastikan itu aritmatika ya. Kayak mana sih tahu aritmatika atau enggak? Selama ini fungsi linier, ya, Umi kasih tahu. Selama UN ini dinyatakan sebagai fungsi linier, insya Allah barisannya selalu aritmatika. Itu triknya. Any question, please? No one? Oke, mana lagi yang mau ditanyain? Selain nomor 3. Ayo. Nah, yang mau ditanyain? Tahu kan fungsi linear kayak mana? Fungsi linear itu N-nya itu pangkat 1 ya. N-nya nggak mungkin pangkat banyak ya. Itu fungsi linear. Makanya ketika N-nya masih pangkat 1, pasti dia aritmatika. Mana lagi dari diskusi kalian yang tadi belum bisa? Fabio. Itu Ya, yang silakan. U1. Saya masih nggak paham yang U1 30 plus 10 kali 1 itu satunya dari mana, Mi? Oh, dari N-nya ya? Iya, N-nya ganti 1. Astaga. Astagfirullah. Ya, libur 1 hari sudah menghapuskan memori kita. Selama sebulan. Banyak tugas, Mi. Banyak tugas, Masya Allah. Ya Allah. Oke.
Other question, please. Itu yang S20, N20/20 jadi 10 ya. Mm-mm. 2 kali A. A-nya yang mana, Mi? A-nya kan U1, Solih. Oh, A-nya yang Oh, ini Umi 1. nggak pakai yang 2A plus N-1B ya. Umi pakai yang atasnya. U1 plus Oh, UN. oh iya ya. Oh, gitu. Oh iya ya. Oke. Paham. Ada lagi yang mau ditanyain tadi? Belum sih, Mi. Saya baru sampai nomor 6. Oke, berarti sampai nomor 6 lancar kecuali nomor 3. Yang lain? Sama. Komi nggak tahu nomor 5. Oh, nggak tahu nomor 5. Oke, coba move on ke nomor 5. Sorry, tolong siapa admin? Irfan, mundurin ke nomor 5. Kebawahin tolong. Nggak aktif kayaknya, Mi. Oh, Chat, iya halo. tuh. Itu ada. Nomor 5. 5. Nah, Oke, mikir ya. Oke. Nomor 5. Ini Umi clear ya gambarnya ya, biar kebaca ya soalnya ya. Kalian hafalkan tadi gimana cara ngerjainnya? Sebentar, Insya Allah. ini yang jelek tuh sinyal Umi atau gimana nih? Kenapa nggak ke clear? Van, sinyalmu bagus kan, Van? Sinyalmu bagus nggak, Van? Emang Umi? Putus-putus ah? Enggak, soalnya Umi clear dari tadi enggak bersih-bersih layarnya. Ya tah, nggak tahu Umi. Emang di tempat kalian layarnya udah bersih? Enggak, masih ada coret. Belum juga. Masih coret-coret. Enggak? Masih coretan. Oke, udah Umi aja yang share screen ya. Oke. sorry. Umi nggak sabaran soalnya, Van. Sorry ya. Oke. Kita bentar lagi duhur, 3 menit lagi. Oke. Nomor 5. Maksudnya bukan waktu duhur, tapi kalian istirahat duhur ya. Kan biasanya ada yang mau tidur dulu. Nomor 5. Oke, look at this. Seorang karyawan perusahaan diberi gaji pada bulan pertama sebesar 600.000. Karena rajin, jujur, dan terampil kayak anak Tahosus English Ikhwan, maka pada setiap bulan berikutnya upahnya bertambah 10.000. Nah, berarti kita harus rumusin UN-nya tuh apa sih? UN-nya berarti kan pada bulan awal nih, gaji awal bulan pertama, misal kita bilang U0-nya deh. U0-nya itu, atau bulan pertamanya wes. Bulan pertamanya tuh 600, berarti U1-nya tuh 600.000. Berarti U2-nya berapa? Tiap bulan itu dapat kenaikan gaji 10.000. Berarti U2 itu 610.000. U3 nanti 620.000 dan seterusnya. Berarti UN-nya apa? Berarti kan ini barisan apa nih? Aritmatika atau geometri? Aritmatika. A-nya berapa? A-nya 600.000. 600.000. B-nya 10.000. 10.000. Maka kalau kita punya UN sama dengan A ditambah N-1 B. Maka kita punya UN sama dengan sama dengan 600.000 ditambah N-1 kali 10.000. Karena yang ditanya ke-12, maka kita punya U12-nya sama dengan 600.000 ditambah 12 kurang 1 kali 10.000. Berapa ini? 600.000 ditambah
11 kali 10, 110. 110.000 ya. Berapa? 710. 110.000. Jadi setelah setahun gajinya naik jadi 710.000. Bisa, sorry? Bisa, Mi. Insya Allah bisa ya. Pekan depan kalian masih KBM nggak sama Umi? Atau udah yang kalian PTS Tahosus itu udah mulai belum pekan depan? Belum kan ya? Nggak tahu, Mi. Nggak tahu. Katanya sih minggu depan, tapi bisa diundur kalau masih daring. Oh, alhamdulillah. Soalnya Umi masih ada satu materi limit belum Umi sampaikan ke kalian. Belum tentu juga, Mi. Jadi masih bisa masuk, masih bisa enggak. Kalau masuk langsung pre-kombes, kalau nggak masuk ya ini KBM online lagi. Oke. Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Serius? Nggak ada, Mi. Wow, yang lain berarti udah bisa nih. Ya, saya belum ngerjain nomor yang lain, Mi. Tapi Bisa. paling nanti. Yang lainnya nggak tahu, belum. Karena Belum, kalian dari tadi cuma ngerjain 6 soal habis itu. Ya kan nge-stuck di nomor 3, Mi. Nyari dulu, Mi. Is. Oke, yang nomor 6 clear ya? Bisa kan? Bisa. Bisa, Mi. Nomor 7? Belum ngerjain, Mi. Oh iya. Umi udah ngasih tahu deret konvergen kan ya terakhir pertemuan itu. Saya ingat Umi udah Apa, Mi? sih. Deret konvergen. Jadi di dalam deret geometri itu ada yang namanya deret konvergen. Deret konvergen itu syaratnya rasionya kurang dari 1. Ya. Jadi nanti tulisannya S tak hingga, di sini dia konvergen kemana? Konvergen ke A per 1 minus R. Jadi kalau misalkan jumlah deret tak hingga itu 10, berarti nilai A plus 1 minus R ini 10. Nah, kalau A-nya 2, bisa kan nyari R-nya? Bisa ya. Ya, ini sama dengan 10 nih. Terus habis itu A-nya diketahui 2. Bisa nggak nyari R-nya? Bisa kan? Berarti 2 sama dengan 10 dikali 1 minus R. 10R. Berarti kita punya 10 minus 10R. 2 Iya nggak, Mi? sama dengan 10 minus 10R. Berarti 10R sama dengan 10 minus 2. 8. Jadi R-nya sama dengan 8 per 10. berapa 8 per 10? Bagi 2. 4 per? 4 per 5. Alhamdulillah. Oke. Oke, Kalau saya gampang ya? belum dapet sih, Mi. Soalnya nggak masuk saya kemarin kayaknya. Oh, nggak masuk ya? Saya ingat Umi udah sampai ini. Yang masuk siapa? Umi udah sampai ini belum? Irfan masuk nggak Di Irfan? minggu kapan, Mi? Di minggu kapan? Kalau minggu kemarin Pekan kita terakhir libur. sebelum libur. Oh, Nggak masuk. Yo. Sakit, yo. iya. Siapa lagi yang nggak masuk? Yang masuk siapa yang masuk? Udah Umi jelasin belum sih? S konvergen itu udah kan? Ilham masuk nggak? Iya, Mi. Masuk sih, Mi, harusnya. S konvergen udah Umi jelasin belum? Deret konvergen. Deret konvergen kayaknya Yang belum S, deh, Mi. S tak hingga sama dengan A per 1 minus R. Masa sih belum? Udah, Mi, udah. Udah ya. Saya ingat Umi udah. Oke.
Jadi itu ya, jadi untuk materi PTS ini sebagian besar itu dari deret. Kemudian nanti ditambah lagi limit. Nah, limit itu Umi masih ada utang ke kalian. Sebenarnya Umi tadi di kelas Akhwat udah ngejelasin sedikit limit. Nanti kalian bisa buka di YouTube Umi, di bagian khusus English itu ada yang bagian hari ini yang buat Akhwat itu udah Umi jelasin sedikit limit. Nanti kalian bisa buka buat ngelihat definisi limit itu apa dan cara ngerjain limit itu kayak mana. Lebih gampang kok dari deret, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, mungkin itu untuk pembahasan soalnya ya. Lumayan, alhamdulillah dapat berapa berarti total kalian dapat soal diskusi hari ini? 7 ya. Oke, sama berarti ya antara kelas 10 sama kelas 11-nya. Sama-sama 7. Cuma yang 7 ini kalian kebanyakan ngerjain sendiri. Oke. Kita balik lagi ke halaman utama. Umi tutup dulu breakout room-nya. Ini yang pada ketiduran nih, udah nggak pada. Yang kelas 10 kok nggak pada keluar ya? Udah Umi pada pemberitahuan tutup pasti di breakout room-nya. Mereka sangat betah di dalam. Datengin aja, Mi. Hah? Gak ngeh paling, Mi. Gak Nggak tahu bisa, itu kan apa. udah mau Umi tutup, jadi nggak bisa Umi masuk ke dalamnya. Oke, 20 detik lagi. Nanti mereka langsung otomatis ke halaman utama. Tuh kan? Tuh. Oke, so this is all ya, insya Allah untuk hari ini. Seperti ini untuk materinya. Kira-kira PTS itu soal-soalnya ya nggak jauh-jauh beda karena itu soal tahun sebelum-sebelumnya. Dan Umi juga udah konfirmasi ke pembuat soal bahwa soalnya nggak terlalu jauh dari situ ngambilnya. Jazakumullah khair for your attention and jangan lupa belajar dicoret-coret sendiri karena kalau ngandelin 1 jam pelajaran kita yang 2 jam pelajaran kita yang dibagi menjadi 2 kelas itu menurut Umi nggak akan efisien buat ngebahas semua soal. Jadi kalian bisa kerjain mandiri dulu, kemudian nanti yang nggak bisa dan benar-benar nggak bisa kalian tanyain ke Umi. Jadi nggak wasting time ketika kita di kelas gitu. So Umi mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Jazakumullah khair for your attention. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Ya tadi 2 orang yang Umi tugaskan buat ngirimin siapa yang hadir di kelas Umi. Siapa aja tadi? Ini lupa. Oke, Majid dengan Anjad. Irfan ya? SS aja, Mi. Umi tunggu ya. Oke, Umi tutup. Have a nice duhur. Wassalamualaikum. Send WA. Iya. WA ke Umi. Memang tutup loh, apaan kamu tuh mengganggu yang ditunggu-tunggu teman-temanmu. Di WA Umi ya, Majid sama Irfan ya. Umi cukupkan. Have nice zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you, Mi.